welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Akhirnya ya konten ini kembali lagi. Kemarin sempat kepotong sama liburan di Korea ya, Miyane Yorobun. Gak apa-apa, yang penting sekarang kita lanjutkan RPUL episode selanjutnya. Tapi sebelum kita memulai nih, di episode yang kita akan bahas soal era yang paling mantep ini layarnya Exodus ya, kita mau kasih selamat dulu dong buat Xiumin atas debut solonya. Tepuk tangan dulu dong untuk Udi Kim Min-sung. Gila, gokil banget gak sih? Akhirnya setelah kita tunggu-tunggu dari debut 2012, akhirnya Xiumin ngerilis mini albumnya yang namanya Brand New. Title tracknya juga Brand New by the way, dan ini tuh dirilisnya tanggal 26 September. Di satu album ini ada 5 lagu, karena mini album jadi lagunya gak banyak-banyak ya, dan termasuk Serenity yang sempet dia bawain waktu SM Town di Suwon yang waktu di Korea ya. Dan juga di album itu ada lagu yang collab sama Mark NCT ya. Sealbum tuh bener-bener lagunya tuh Xiumin banget. Ya gak sih, setuju gak sih? Kayak mau dari yang 90s dance song, mau yang ballad, tuh semua tuh kayak Xiumin banget gitu. Nah, kalau kalian paling suka lagu apa nih? Lagunya Xiumin di album debutnya, langsung dong mulai komen di bawah ya. Kita diskusi-diskusi. Oke, langsung aja kita bahas soal topik utama hari ini, yaitu kita akan bahas soal album Exodus. Nah, album ini dirilis tahun 2015 ya. Emang udah oren mane, udah jauh banget, udah lama banget. Dan album ini tuh udah kejual waktu itu per tahun 2015-2016 itu albumnya sudah terjual lebih dari 1 juta kopi. Another million seller ya sister. Dan yang uniknya dari comeback kali ini adalah teasernya. Ini teaser termantap sedunia ya. Ini kayak mind blowing banget nih teasernya, yaitu Path Code yang heboh banget ya, sempat menggegerkan semua EXO-L, yang bahkan non EXO-L juga sampai kayak wow, that's cool. Di teasernya itu nunjukin kayak member EXO ini masing-masing ada di berbagai kota, berbagai negara di dunia ya, terpencar mereka ya. Ada yang di Colorado, ada di Arizona, ada di London, di Lyon, Marseille, Edinburgh, terus juga di Barcelona, di Almaty, di Berlin, dan di Yunnan. Ini kalau diambil huruf depannya jadi Call Me Baby. Mind blowing. Gila, nih kayaknya staffnya tuh dibayar lembur deh. Dikasih bayaran lemburan deh kayaknya nih staffnya untuk comeback kali ini ya. Dan MV-nya ini tuh dirilis 30 Maret. Jadi tuh emang lagunya duluan ya, lagu Call Me Baby ini dirilis secara digital tanggal 27-nya. Nah, albumnya 3 hari setelahnya. Jadi tuh emang ada sedikit jeda 3 hari itu ya antara MV dan juga lagu digitalnya. Jadi kayak kita udah tahu lagunya nih, tapi belum tahu MV-nya gitu. Dan albumnya ini juga kayaknya ini comeback tergokil sih menurut aku sih. Karena nih albumnya aja 20 versi. Mohon maaf, tidak semua orang ini sultan ya. Ada 20 versi karena ada 10 member untuk Korean version dan Chinese version. Jadi ada 2 versi, jadi Korean version dan Chinese version. Nah, di Korean version tuh ada member individual cover. Jadi emang ada 10 member kan, berarti 10 cover. Dan Chinese juga sama kayak gitu. Yang bedanya cuman kalau album yang Korean itu warnanya gold, kalau misalnya album yang Chinese warnanya silver. Dan itu total ada 20 album. Dan kalau dijejerin nih, diberdiriin, di pinggirnya itu akan ada logo Exodus. Tim seninya ini gokil banget sih, art directornya ini gokil. Dan mumpung abis ngerilis album, biasanya tuh gitu ya dulu formulanya, ini abis ngerilis album baru, ngerilis tour lagi. Nah, ini ada tour keduanya EXO, konser keduanya EXO yaitu EXOlution yang diadain tanggal 7 Maret 2015 di Korea. Awalnya di Korea ya, di Olympic Stadium, dan juga diakhiri di Korea juga. Jadi emang K-pop tuh kalau konser emang pasti ada di awal di Korea, akhirnya di Korea, kayak ada encore-nya gitu ya. Konsernya itu berlangsung setahun kurang lebih ya. Jadi dari 2015 sampai 2016. Dan totalnya ada 44 show. Itu tuh udah kayak mencakup Taiwan, China, Filipina, North America, Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Jepang, Hong Kong, dan banyak lagi ya. Ini kota-kotanya juga nggak cuma satu negara tuh, satu kota doang gitu. Dan niat awal tuh di Korea cuma 4 hari pertama aja. Karena rame, akhirnya ditambah 1 hari. Dan begitu juga di Filipina. Jadi kayak ada banyak banget penambahan hari karena antusiasmenya tinggi banget ya. Dan di North America, di Amerika Utara, tiketnya tuh sold out 0,4 detik. Napas aja belum ya udah sold out gitu kan. Dan itu terjual kurang lebih 70.000 lebih tiket. Gokil.
Tapi nih sayangnya waktu di konser Amerika tuh aku ingat banget ada sedikit drama. Promotornya kayak agak-agak membagongkan gitu. Jadi nih promotornya itu kayak awalnya rencananya diadain di 5 kota kan. Ngadain voting gitu kan. Dan akhirnya tuh yang kepilih kayak New York, Chicago, Dallas, Los Angeles, and Vancouver. Nah, banyak fans-fans dari kota lain tuh marah gitu loh. Karena kayak ngelihat di votingnya tuh ada yang scam gitu loh. Ada yang mainin votingnya. Karena kayak tiba-tiba di detik terakhir tuh votingnya banyak banget akun bodong yang vote gitu kan. Dan promotornya cuma bilang kayak, ya kita ngambil keputusan sesuai dengan data yang kita punya. Ya itu nggak menjawab pertanyaan para pelanggan lah ya anggapannya. Dan juga di konser yang Amerika ini tuh Lay nggak datang karena dia ada aktivitas solo ya di China. Si promotor yang di North America ini juga kayak mendadak gitu loh ngasih tahu kalau si Kai itu tiba-tiba nggak bisa datang ke konser yang di Dallas karena H-1 banget baru dikasih tahu. Ya emang mungkin kan masalah visa dan lain-lain, kita nggak ada yang tahu ya. Ada juga kasus yang sempat menghebohkan karena katanya tuh banyak kayak Korean fans yang datang ke North America tuh malah kena diskriminasi, pelecehan, apalagi waktu body checking gitu kan. Namanya kan ya body checking. Tapi terlalu berlebihan gitu kayak suruh angkat rok lah dan lain-lain. Tapi juga kayak yang setahu aku kejadian gak mengenakan dengan persekuritian ini juga terjadi di Taiwan dan juga di Indonesia. Ini aku ingat banget waktu itu di Indonesia tuh cukup heboh banget ya yang soal yang body checking. Makanya sampai sekarang akhirnya body checking cowok periksa cowok, tugas cewek periksa cewek. Itu lebih bagus ya, emang harusnya begitu sih sebenarnya menurut aku ya. Meskipun berbagai drama yang terjadi, tapi ini adalah salah satu konser yang menurut aku setlistnya paling top Marco top. Stage-nya juga paling gokil, gila, nggak habis pikir. Sampai sekarang tuh masih berasa gitu loh kayak hebohnya waktu nonton Exolution. Itu kayak memorable stage-nya tuh banyak banget. Kayak contohnya Baby Don't Cry, yang Kai sama Sehun basah-basahan itu. Yang pada ngumpul deh deket-deket panggung tuh. Ingin merasakan cipratan air-air suci dari Kai dan Sehun ya. Inget banget waktu itu. Terus juga ada stage Eldorado. Itu keren banget. Bajunya keren, kostumnya ya kan, terus juga mereka kayak ala-ala bawa-bawa kayak lightsaber ala-ala gitu, dan lagunya kan juga lagu bener-bener lagu yang powerful banget ya. Terus juga ada stage Playboy yang bikin semua orang gitu ya. Terus juga ada stage Peter Pan yang mereka jadi kurcaci Kyowo. Terus inget banget pas lagu Lucky ya yang di Macau kalau nggak salah tuh kayak member-member tuh kan ada kayak adegan nggak tuh, kayak ada adegan mereka ganti baju di stage gitu, cuman ditutupin sama kain atau kertas putih doang di depannya, jadi kelihatan siluetnya gitu sambil nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba kertasnya itu copot, jatuh, kertasnya kebuka tuh, terlihat lagi pada ganti baju. Untungnya bukan ganti celana ya, ganti baju. Semua orang langsung pada heboh ketawa, tapi member itu kayak langsung pada malu gitu kan. Terus kocaknya si Baekhyun langsung maju ke depan joget-joget mengalihkan perhatian gitu. Nah tadi kita udah ngomongin soal konser ya. Ini emang seru banget kalau diomongin tuh nggak bakal ada habis-habisnya, karena emang seru banget ngomongin konser, karena tiap orang pasti punya experience masing-masingnya. Cuman aku ingat banget waktu itu waktu konser Exolution yang di Jakarta, itu aku nonton tapi aku agak-agak salah kostum ya. Aku bener nih pakai kaos, pakai celana yang nyaman, pakai sepatu ya. Cuman bawa backpack. Dulu tuh belum ada peraturan harus bawa tas yang sekecil apa, terus harus PVC yang bening kayak gitu-gitu, gak ada. Dulu tuh ya terserah mau bawa apa. Yang penting waktu security checking tuh emang dibongkar tasnya gitu loh, emang dilihat dalamnya tuh apa. Nah mungkin kan untuk mempermudah pengecekan juga, emang jadinya wajib pakai tas yang ukurannya kecil. Nah dulu tuh aku bawa backpack yang kayak segede orang kalau mau hiking tau. Gede banget, malah bawa botol gitu kan. Dulu tuh boleh bawa air minum, tapi air botol gitu ya, bukan yang botol yang sekali pakai buang gitu, tapi botol minum, beneran botol minum yang kalau dibuang tuh mak lu ngoceh gitu ya. Pas setlist lagu apa gitu, jam. Mohon maaf nih bang, saya sudah berusaha loncat sekuat tenaga, sekuat mungkin, tapi bawaan saya gondal-gandul gitu loh, kayak tasnya aku taruh di depan, jadi lo tasnya tuh twing gitu, jadi nggak bener-bener enjoy. Jadi kayak ya untung saja sekarang konser nggak boleh bawa tas yang gede-gede ya, emang untuk kenyamanan diri sendiri juga waktu di dalam, karena emang jujur takut ngeganggu sih waktu bawa backpack tuh, kayak baru kepikiran oh iya ya ntar penonton yang lain terganggu gitu. Dah ngomongin soal konsernya sampai segitu dulu ya. Tapi kita lanjutin ngomongin soal Exodus. Tadi sekilas info aja soal Exolution. Ini awal nonton MV agak shock ya. Shock banget sih, bukan agak lagi. Soalnya tuh kayak kok beda banget dari teasernya. Kayak teasernya tuh keren, kayak sinematik, ada plotnya, acting member-member juga pada keren banget. MV-nya di basement, mohon maaf nih,
budgetnya habis kayaknya buat di tiket pesawat ya, say. Kayak teaser tuh keliling dunia, tapi kayak MV cuma di studio doang gitu, dan kayak nggak ada hubungannya banget sih sama teasernya, MV-nya tuh. Bingung juga sih kalau disama-samain gimana, soalnya lagunya kan Call Me Baby nggak ada sambung-sambungnya tuh sama Super Power, ya kan? Kita bahas sedikit tentang teaser dari Call Me Baby. Ini nggak sedikit sih ya, banyak banget teorinya. Tapi yang aku notice ini tuh berhubungan sama teori bulan ya. Jadi kayak gerhana yang waktu itu sempat kita bahas di RPUL Mama. Gerhana ini kan berarti kekuatan mereka tuh bangkit ya, atau meningkat gitu. Jadi kayak super powernya tuh tiba-tiba mungkin muncul lagi, atau super powernya itu tiba-tiba jadi kuat gitu. Nah, ini tergambar dari teaser-teasernya Exodus ini. Dan kalau mau dicocok lagi dari MV sebelumnya, yaitu Overdose, mereka kan sempat disekap gitu ya waktu di Overdose, tapi mereka akhirnya berhasil melarikan diri gitu. Tapi melarikan diri itu ke berbagai negara, terpencara semua gitu ya, berpisah gitu. Dan mereka somehow jadi kayak agak lupa dengan kekuatan mereka gitu loh. Kayak mereka nggak sadar kalau mereka tuh punya super power, kayaknya sih gitu ya. Tapi karena gerhana itu, mereka jadi kayak agak ada sense, ternyata saya punya super power. Kayak gitu. Contohnya nih yang Suho, yang teasernya Suho kan dia di kolam renang gitu, yang kayak kolam renang terbengkalai, yang emang udah kagak ada airnya, kagak ada isinya gitu ya. Nah, tiba-tiba tuh ada ombak air datang, dan dia kayak cuma duduk, kayak udah tahu kayak, oke, I can control water, yes, oke, nggak apa-apa sini gitu loh. Dia tetap kalem gitu, kayak udah menduga, kayak udah tahu itu kayak cara kontrolnya, tahu kalau air adalah bagian dari dirinya, dia bisa mengontrol air karena kan super power dia kan air gitu ya, water. Terus juga kalau Kai, dia tuh kayak lagi diawasin gitu loh, nggak sih? Makanya tuh kayak di teasernya tuh dia yang kayak agak-agak ada glitch kamera, terus kayak dia nengok-nengok, dia tahu dia diawasin, tapi karena dia ada kemampuan teleport tuh jadi dia kabur gitu loh. Terus yang part Xiumin, dia lagi santuy nih nonton TV, capek abis jalan-jalan sama temen-temennya gitu kan. Nah, tiba-tiba tuh TV-nya tuh error, kayak ngeglitch gitu, dan muncul kayak ada sekilas gambar wolf gitu ya kalau pada notice, dan ada tulisan Edinburgh, yang which is adalah lokasi passcode-nya Sehun. Nah, Xiumin tuh kayak langsung ngeh sama sesuatu gitu, dan dia langsung buru-buru taruh gelasnya, kayak dia abis lagi minum tuh, lagi nyantuy gitu kan. Langsung buru-buru taruh gelasnya, terus langsung cabut. Nah, waktu di scene-nya disorot gelasnya tuh kayak jadi membeku gitu loh. Yang which is adalah kekuatan dia sudah kembali ya, kekuatan dia untuk membekukan atau memfroze gitu ya, untuk sudah kembali. Yang tahu kayak dia lagi di Spanyol, lagi duduk juga santai, lagi baca koran tentang UFO. Nah, ini juga isi korannya ini tuh bisa disambung-sambungkan bahkan sampai era Obsession. Dan somehow tuh kayak ingatannya tahu tuh balik lagi gitu loh. Kayak tiba-tiba dia inget dia tuh punya super power untuk mengendalikan waktu atau time control. Dan dia akhirnya menggunakan kekuatannya itu untuk ya stop the time, menghentikan waktu, dan kabur untuk cari temen-temennya. Meanwhile, Chanyeol, ini menurut aku ya, teaser-teaser yang di Exodus ini keren-keren banget. Tapi yang Chanyeol bener-bener kayak gila gitu, bener-bener merinding banget tuh nontonin Chanyeol. Jadi Chanyeol ini kayak ada di hutan di Arizona, terus tiba-tiba tuh hutannya kebakar. Dan kalau diinget-inget dari zaman Mama, dia tuh emang paling nggak bisa 100% mengontrol kekuatannya. Makanya kan power dia api, dan dia nggak bisa ngontrol apinya itu. Dan akhirnya kebakaran lah itu hutannya. Dan ini kalau disangkut pautin sama VCR dari konser Elysion tuh nyambung. Karena Chanyeol di VCR-nya itu juga nggak bisa mengendalikan powernya dia. Kayak api di mana-mana kebakar gitu semua. Wah. Terus Sehun, nah dia tuh kayak lagi di suatu tempat gitu ya, ambil buka map gitu, ambil ya iklan handphone. Terus dia kayak nemu satu rumah gitu, dan di situ ada 2 bocil. Nah, 2 bocilnya itu kayak lagi ngeliat ke atas, ngeliat mainannya itu pada terbang-terbangan gitu. Tiba-tiba nih kayak mainan gue kenapa terbang gitu kan. Dan di sana tuh langsung kayak agak-agak gempa dan gerhana gitu. Dan Sehun kayak langsung ngeh sesuatu, dan dia langsung kabur pergi lari. Terus Chen, dia juga lagi jalan-jalan di rooftop, banyak jemur-jemuran gitu ya, dan baca buku. Tulisannya overdose. Dia baca buku tentang overdose, dan tiba-tiba tuh gerhana. Ya, power dia kan petir ya, dan tiba-tiba petir menyambar, duar. Terus lanjut, kita ke Baekhyun. Nah, dia lagi santai nih ya, jalan-jalan malam, dengerin lagu, iklan lagi. Iya, nggak apa-apa iklan. Makanya bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, bikin teasernya ya. Jadi dia lagi denger lagu Eldorado. Itu spoiler di album ini ya. Dan kayak di gang gitu, kayak dia lagi jalan. Terus tiba-tiba lampu itu kayak pada kedip-kedip, pada mati-mati gitu loh. Dan lagunya tuh mati. Dan tiba-tiba gerhana, satu kota mati lampu ya sayang. Nah terus kayak dia langsung kabur gitu, lari
ke jalan buntu, tapi kayak ada gerbang gitu, dia nggak bisa keluar, terus kayak tiba-tiba banyak kelap-kelip cahaya keluar. Super powernya kan cahaya ya. Nah lanjut kita ke Lei. Lei nih ceritanya dia lagi di China gitu ya, dan dia nggak sadar kalau super powernya itu udah balik. Jadi tuh kayak awal tuh dia kayak lagi di satu resto gitu, dan kayak pemilik resto itu lagi duduk di depan kayak pusing, masuk angin gitu ya. Kayak Lei-nya berlutut terus kayak megang tangannya gitu, kayak mungkin nanya kamu kenapa, mungkin gitu ya, karena nggak kedengeran, mohon maaf nih ya. Terus waktu Lei duduk kayak lagi nulis di handphone ya, iklan. Nah, tiba-tiba si yang tadi lagi lemes itu dateng ngasih teh, dan itu tuh udah seger gitu loh. Tadi kan pucet, lemes, masuk angin, tiba-tiba dia sudah segar bugar nih, gara abis dipegang sama Lei. Ya, saya juga sih kalau misalkan tiba-tiba digandeng sama Lei, seketika kekuatan saya akan meningkat, kesehatan saya akan meningkat. Dan dia kan tadi lagi main handphone gitu ya, lagi nulis-nulis, dan ternyata dia lagi komunikasi sama Baekhyun. Dan tulisannya tuh kayak I need you. Si Baekhyun nulis I need you. Nah, terus gak lama tuh kayak HP dan lampu di ruangannya tuh nge-glitch gitu, nge-glitch horror gitu, dan si Lei langsung kabur, kayak dia langsung notice ada sesuatu gitu. Nah ini terakhir, Dio ini tuh yang paling tenang, kayak dia udah tahu, somehow kayak udah tahu gitu loh, apa yang terjadi pada member-member di beda-beda negara itu. Makanya dia cuma duduk, terus ada bola-bola bekel. Nah ini tuh semua teaser-teaser yang di Path Code ini atau di Exodus ini nyambung sama VCR nanti di konser Elysion. Nanti kita bahas di next RPUL ya. Nah terus di bulan Agustus, Tao melayangkan gugatan ke SM. Dia sue SM dan akhirnya meninggalkan EXO. Dia akhirnya left EXO, dan dia sempat absen dari promosi karena ada injury atau ada sedikit kecelakaan, tapi nggak lama kemudian dia jadi member ketiga yang keluar dari EXO. Ya mungkin ada sedikit perbedaan pendapat dengan SM kali ya, atau mungkin ya dia udah merasakan apa yang dua member sebelumnya rasakan, ya makanya dia mungkin merasa kayak gue diperlakukan gak adil nih sama SM, jadi dia cabut akhirnya gitu. Mungkin kayak gitu ya, yang ditangkap sih kayak gitu. Jadi sejak Call Me Baby ini udah ditinggalin sama 3 member, dan sampai sekarang masih ada 9 member guys. Dan di era Call Me Baby ini, mereka mencetak rekor lagi sebagai grup yang paling banyak menang di music show. Which is, ada 18 music show wins. Di lagu Call Me Baby ini menang 18 kali di music show. Bayangin aja kayak tiap kali mereka perform menang kayak gokil. Tapi emang lagunya seenak itu ya guys, senyantol itu. Tapi lucunya adalah, Call Me Baby ini harusnya title-nya pas dibikin sama produser musiknya, kan pasti produser musik tuh punya judul masing-masing ya, sebelum akhirnya ya di-adjust atau disesuaikan sama SM atau sama EXO-nya untuk jadi judul yang akhirnya dirilis. Nah, sebelum dirilis, aslinya demonya ini judulnya adalah Call Me Daddy. Bayangin, EXO tiba-tiba Call Me Daddy. Dan di era kali ini juga ada web series EXO Next Door yang sangat-sangat ikonik itu, tapi nanti kita bahas lebih lanjut lagi, lebih panjang lagi di next episode. Dan juga ada EXO ke Yuhyol, terus juga ada EXO ke Variety Show, banyak banget solo member activity. Pokoknya ini era-era kebangkitan EXO juga gitu loh. Jadi walaupun banyak banget yang terjadi pada EXO sampai tahun 2015 ini, tapi kayak mereka tetap kayak we still have to fight, man. We still have to move on. Ya pokoknya selengkapnya kita bahas di next episode ya. Jadi tungguin terus di RPUL episode selanjutnya. Kita bahas lebih banyak soal era Love Me Right. Oke? Terima kasih banget udah dengerin ya EXO-L semuanya. See you di next RPUL. Annyeong!